Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini ingin menjelaskan perancangan dan implementasi sistem manajemen hotel terintegrasi yang disusun oleh Muhammad Afifadillah, Muhammad Fakihuddin, Fikri Haikal, Dava Tala Rafael, saya sendiri, dan Vega Raffiansah. Oke, untuk slide 2 silakan dibacakan oleh Mas Fikri. Terima kasih Mas Dava. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan. Reservasi dan pencatatan masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu risiko kesalahan data dan pelayanan yang kurang efisien. Lalu selanjutnya dibutuhkan sistem terintegrasi berbasis web. Selanjutnya tujuan sistemnya yaitu mempermudah reservasi kamar, lalu mengelola pembayaran check-in dan check-out, dan lalu menyediakan laporan operasional hotel. Yang ketiga yaitu analisis dan perancangan, yaitu flow map as is dan to be. Selanjutnya use case diagram menggunakan 4 aktor. Lalu activity diagram proses utama. Terima kasih atas presentasinya Mas Fikri. Kemudian untuk flow map as is dan to be dilanjutkan oleh Mas Fakih, silakan. Oke, terima kasih Mas Dava. Saya akan menjelaskan flow map as is atau sistem yang berjalan saat ini. Di sini ada tamu, resepsionis, kasir, dan staf administrasi atau manajer ya. Di sini tamu mulai datang ke hotel, mengisi formulir reservasi. Lalu dia akan lari ke resepsionis. Di resepsionis akan menerima formulir reservasi, cek buku reservasi, cek apakah kamar tersedia atau tidak. Kalau tidak, informasikan kamar penuh. Dan kalau tersedia, catat data tamu pada buku reservasi dan serahkan kunci kamar. Lalu tamu check in, menginap, dan check out. Saat check out, dia akan lari ke kasir. Di kasir akan hitung total biaya secara manual, terima pembayaran, dan buat kwitansi. Di sini kwitansi bisa lari ke tamu untuk menyerahkan kwitansi, dan di staf administrasi akan membuat laporan harian, lalu menjadikan arsip laporan, dan selesai. Oke, di sini untuk flow map to be-nya, di sini ada pelanggan, sistem, website atau aplikasi, resepsionis, dan manajer ya. Di pelanggan akan mulai, dia akan akses website atau aplikasi hotel, pilih kamar dan tanggal menginap. Di sistem akan memberi ketersediaan kamar. Ada ya atau tidak. Kalau tidak, tampilkan informasi kamar penuh. Jika ya, tampilkan detail kamar dan harga. Hitung total pembayaran, dan lari ke pelanggan, isi data reservasi, data tamu, dan melakukan pembayaran online. Setelah pembayaran online, sudah pasti sistem akan memverifikasi pembayaran ya. Jika tidak, itu pembayaran gagal atau dibatalkan. Jika ya, simpan data reservasi, status lunas. Sistem akan mengirim konfirmasi bookingnya melalui etiket atau invoice, atau bisa juga dari email. Si pelanggan akan terima konfirmasi booking. Lalu setelah itu dia akan datang ke hotel sesuai tanggal, check-in di hotel, tunjukkan etiket ID. Nah, dari etiket ID ini dia akan lari ke resepsionis. Di resepsionis akan verifikasi booking, scan etiket, cek ID, check-in tamu, melakukan proses check-in tamu, dan serahkan pembayaran. Nah, dari serahkan pembayaran dia akan menginap, lalu check out. Di check out ini resepsionis akan memproses check out dan memberi update status kamar kembali tersedia. Dan di sistem website untuk si pelanggan ini akan terupdate menjadi check out. Nah, dari update status kamar tersedia setelah check out, resepsionis akan mengirim laporan ke manajer
Laporan ini mencakup reservasi, check-in, check-out, dan pendapatan. Dan sistem ini selesai. Oke, sekian untuk flow map-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fakih. Di sini saya akan melanjutkan slide 5 yaitu use case diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dari sistem reservasi hotel yang kami rancang. Diagram ini menggambarkan hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Terdapat 4 aktor yaitu pelanggan, resepsionis, admin, dan manajer. Untuk pelanggan, aktivitas yang dapat dilakukan dimulai dari registrasi dan login. Kemudian melihat daftar kamar, mengecek ketersediaan kamar, lalu mengisi data reservasi, melakukan pemesanan kamar, mengunggah bukti pembayaran, melihat informasi booking, hingga melihat riwayat reservasi. Selanjutnya, resepsionis memiliki tugas untuk menangani proses operasional, seperti memverifikasi pembayaran, memverifikasi data booking, melakukan proses check-in dan check-out pelanggan. Kemudian, di sini admin bertanggung jawab mengelola data pada sistem seperti mengelola kategori kamar, data pengguna, data reservasi, data pembayaran, serta melihat dashboard dan membuat laporan. Sedangkan manajer memiliki hak akses untuk melihat informasi yang bersifat manajerial seperti dashboard, laporan reservasi, laporan pembayaran, dan laporan keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan. Pada diagram ini juga terdapat relasi include yang menunjukkan bahwa beberapa proses harus dilakukan sebelum proses berikutnya dapat dijalankan. Contohnya, sebelum pelanggan dapat melakukan reservasi, sistem harus melakukan pengecekan ketersediaan kamar terlebih dahulu. Oke, boleh di next Mas Fakih, slide 6. Oke, di sini ada activity diagram untuk reservasi kamar. Selanjutnya, yang menjelaskan alur proses reservasi kamar dari awal hingga selesai di sini. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan login, kemudian melihat daftar kamar, memilih kamar yang diinginkan, dan mengisi data reservasi. Setelah data dikirim, sistem akan mengecek ketersediaan kamar. Apabila kamar tidak tersedia, sistem akan menampilkan informasi bahwa kamar penuh, sehingga proses reservasi dihentikan. Namun, jika kamar tersedia, sistem akan menyimpan data reservasi, menghitung total biaya yang harus dibayar, lalu menampilkan total pembayaran kepada pelanggan. Berikutnya, pelanggan melakukan upload bukti pembayaran. Bukti tersebut akan disimpan oleh sistem dan diteruskan kepada resepsionis untuk diverifikasi. Jika hasil verifikasi menunjukkan pembayaran nggak valid, maka pelanggan diminta mengunggah ulang bukti pembayaran. Sebaliknya, jika pembayaran valid, maka sistem akan mengubah status pembayaran menjadi valid. Kemudian status reservasi berubah menjadi terkonfirmasi. Setelah itu, sistem membuat booking confirmation dan mengirimkan konfirmasi tersebut kepada pelanggan sebagai bukti bahwa proses reservasi telah berhasil. Silakan Mas Vega untuk slide 7-nya. Oke, di sini saya terlewat ya. Di sini ada slide 7 yaitu activity diagram operasional hotel. Oke, di sini pada slide ini ditampilkan activity diagram operasional hotel. Diagram ini menjelaskan alur proses operasional hotel mulai dari pelanggan melakukan check-in hingga check-out. Diagram dibagi menjadi 3, yaitu resepsionis, sistem, dan pelanggan. Proses ini dimulai dari resepsionis melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil login, resepsionis mencari data booking menggunakan nomor booking, nama, atau nomor identitas. Sistem kemudian menampilkan hasil pencarian data booking. Selanjutnya, resepsionis melakukan verifikasi booking dengan mencocokkan identitas pelanggan dengan data reservasi yang tersimpan di sistem.
Pada tahap ini terdapat keputusan apakah data booking valid atau tidak. Jika tidak, resepsionis akan melakukan pencarian ulang data booking atau meminta pelanggan memberikan data yang benar. Apabila data booking itu valid, resepsionis melanjutkan proses check-in. Setelah proses check-in berhasil, sistem akan memperbarui status reservasi menjadi check-in dan mengubah status kamar menjadi occupied, yang berarti kamar sedang ditempati. Setelah itu, pelanggan dapat masuk ke kamar dan menginap sesuai masa reservasinya. Ketika masa menginap selesai, pelanggan melakukan proses check-out dengan menyerahkan kunci kamar atau menginformasikan kepada resepsionis bahwa akan check-out. Nah, di sini resepsionis kemudian memproses check-out di sistem. Setelah prosesnya selesai, sistem akan memperbarui status reservasi jadi selesai dan mengubah status kamar menjadi available, sehingga kamar kembali tersedia untuk dipesan oleh pelanggan berikutnya. Proses operasional hotel pun berakhir. Jadi activity diagram ini menunjukkan bagaimana resepsionis sistem dan pelanggan saling berinteraksi selama proses operasional hotel, mulai dari verifikasi, booking, check-in, pelanggan menginap, hingga proses check-out selesai. Itu saja presentasi dari saya. Silakan Mas Vega dilanjutkan untuk slide 8-nya. Jadi untuk Mas Dava, dan di sini saya akan menjelaskan setiap tabel-tabel dari IRD dan database tersebut. Yang pertama di sini kita melihat ada database, tabel user. Tabel ini menyimpan seluruh data, dan di sini data-datanya sudah ada, dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan semua akun. Misalnya ID user 1, nama Andi, dan role-nya itu pelanggan. Dan yang kedua, ada tabel kategori kamar. Tabel ini berisi jenis kamar, dan fieldnya itu kategori, nama kategori, deskripsi. Dan contohnya di sini tuh ada ID 1 dan nama standar. Terus selanjutnya ada tabel kamar, menyimpan informasi kamar hotel dan database tersebut. Dan sini statusnya itu ada available dan ada occupied dan maintenance. Contohnya ini ada ID 1, terus nomor kamarnya 101 dan kategorinya standar dan harganya contoh ada 300.000. Selanjutnya ada tabel reservasi. Ini merupakan tabel utama. Semua pemesanan kamar disimpan di sini. Sini ada field-fieldnya dan tipe-tipe datanya. Selanjutnya ada status reservasinya. Di sini reservasi memiliki status pending, terkonfirmasi, check-in, selesai, dan dibatalkan. Contohnya di sini ada kodenya, kode reservasinya 001, user nama Andi, dan kamar di sini ada 101, statusnya pending. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini berisi seluruh transaksi pembayaran, dan di sini fieldnya dan tipe datanya. Tabel pembayaran ini statusnya pending, valid, dan ditolak. Contohnya reservasi 001. Terus dengan metode pembayaran QRIS dan status valid. Dan di sini saya akan menjelaskan relationship atau hubungan antar tabel. Dan sini tabel user ke reservasi, yaitu contohnya itu artinya tuh ada one to many, yang artinya tuh satu user dapat membuat banyak reservasi. Tetapi setiap reservasi hanya dimiliki oleh satu user. Hubungannya menggunakan contoh di sini ada user ID, ID user, dan reservasi ID user. Selanjutnya ada kategori kamar. Pada kamar ini kategorinya one to many atau many to one. Artinya satu kategori memiliki banyak kamar. Misalnya standar kamar itu ada 101, 102, dan sampai selanjutnya. Tetapi kamar 101 hanya termasuk kategori standar.
Contohnya hubungannya sini ada kategori ID kategori dan kamar ID kategori. Selanjutnya ada kamar ke reservasi. Pada gambar ini kategorinya tuh one to many, yang artinya satu kamar dapat dipesan berkali-kali. Misalnya kamar 101, di sini ada reservasi di bulan Januari, reservasi di bulan Februari, dan reservasi di bulan Maret. Karena setelah tamu check out, kamar dapat dipesan lagi. Hubungannya di sini itu ada kamar ID kamar, reservasi ID kamar. Selanjutnya, reservasi ke pembayaran. Kategorinya itu ada one to one, artinya satu reservasi hanya memiliki satu pembayaran. Dan satu pembayaran hanya untuk satu reservasi. Karena di sini ada ID reservasi di tabel pembayaran dibuat unik. Contohnya, reservasi 001 ke pembayaran transfer bank. Tidak boleh ada dua pembayaran untuk reservasi yang sama. Dan di sini kita menjelaskan primary key dan foreign key-nya pada tabel-tabel YRD dan database tersebut. Primary key-nya adalah identitas unik setiap data. Pada YRD ini, contoh ada tabel user, reservasi, kamar, kategori kamar, dan pembayaran. Di sini user memiliki memiliki primary key ID user, dan reservasi memiliki primary key ID reservasi, kamar memiliki primary key ID kamar, kategori memiliki primary key ID kategori, dan pembayaran memiliki primary key ID pembayaran. Ini menjelaskan selanjutnya ada foreign key. Foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel. Contoh ada tabel reservasi, ada reservasi kamar, dan pembayaran. Di sini reservasi foreign key-nya ID user. Selanjutnya ada reservasi lagi itu. Di sini foreign key-nya ID kamar. Jadi reservasi memiliki foreign key 2. Dan kamar memiliki foreign key ID kategori. Selanjutnya ada pembayaran memiliki kategori ID reservasi. Contoh alur database di sini tuh ada admin. Dan selanjutnya admin membuat kategori kamar. Selanjutnya kategori kamar menambahkan kamar dan kamar tersedia. Terus selanjutnya user melakukan registrasi atau login dan selanjutnya memilih kamar, terus membuat reservasi, masuk ke tabel reservasi dan melakukan pembayaran. Habis itu masuk ke tabel pembayaran, dibuat lagi oleh admin memverifikasi pembayaran. Dan di sini admin cek status reservasi berubah menjadi terkonfirmasi. Habis itu user check in dan check out. Habis itu status menjadi selesai. Contoh isi database di sini user ID 1 nama Andi dan kategori ID 1 kategorinya deluxe. Dan selanjutnya di kamar ID 1 dan nomor 201 kategorinya deluxe juga. Reservasi di sini memiliki kode yang artinya reservasi 001. Terus habis itu user namanya Andi dan kamar 201. Selanjutnya ada pembayaran reservasi. Di sini ada reservasi 001, metode pembayarannya QRIS. Di sini kesimpulan YRD-nya, user menyimpan data akun pengguna dan kategori kamar menyimpan jenis-jenis kamar. Misalnya standar, deluxe, dan suite. Selanjutnya kamar. Kamar menyimpan informasi setiap kamar dan mengacu pada kategori kamar. Dan di sini ada reservasi menjadi tabel inti yang mencatat seluruh pemesanan kamar oleh pengguna. Dan terakhir ada pembayaran, yaitu menyimpan data transaksi pembayaran untuk setiap reservasi. Di sini ada kardinalitasnya, user ke reservasi yaitu one to many, satu pengguna dapat memiliki banyak reservasi. Terus ini kategori kamar ke kamar memiliki kategori one to many, yang artinya satu kategori memiliki banyak kamar. Kamar ke reservasi sama one to many, yang artinya
Satu kamar dapat dipesan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Selanjutnya ada reservasi ke pembayaran, yaitu one to one. Satu reservasi memiliki satu data pembayaran. Nah, selanjutnya di sini dibacakan oleh teman saya, Mas Fadli. Oke, terima kasih Mas Vega atas presentasinya soal IRD dan database. Di sini dilanjutkan oleh Mas Afi yang menjelaskan Figma-nya. Ayo silakan. Oke, terima kasih Mas Dava. Sekarang di sini kita masuk ke mockup-nya. Di sini untuk kita yang pertama dulu adalah untuk tamunya ya. Di sini untuk mengakses sistemnya pemesanan, tamu harus login terlebih dahulu. Kita coba masuk ke login akun tamu. Kemudian alurnya di sini tamu diarahkan untuk mencari layanan kamar. Misal di sini kita mau pakai yang model standar. Setelah dipilih kamarnya yang tersedia, kemudian tamu bisa memesan kamarnya. Nanti dari sistem akan keluar ringkasan pesanannya. Kita bisa atur jumlah tamunya, kemudian kita konfirmasi reservasi. Kemudian tamu akan diarahkan ke web pembayaran. Jika tamu sudah melakukan pembayaran, maka akan dilanjutkan oleh resepsionis nanti dan tamu bisa langsung check-in di dalam hotel. Oke, untuk yang bagian tamunya sudah selesai, sekarang adminnya. Di sini sama ya, admin harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Di sini ada tampilan dari dashboard adminnya. Untuk admin resepsionis hotel juga bisa melakukan pemesanan hotel, jadi tamu tidak perlu menggunakan web, jadi bisa langsung datang ke resepsionis. Tidak jauh berbeda. Kemudian nanti kalau ada tamu yang ingin melakukan check-in, maka ada tab-nya di sebelah sini. Kemudian jika pesanannya sudah selesai, bisa dilanjutkan juga. Di sini ada konfirmasi pembayarannya. Di sini kita juga bisa melihat list tamu yang sudah memesan. Dan untuk laporan keuangan maupun laporan bulanannya, semua sudah tertera di tab bagian laporan. Dan ini adalah riwayat pemesan yang tadi. Oke, cukup sekian dari mockup sistem. Dilanjutkan ke Dava. Oke, terima kasih Mas Afi atas penjelasannya UI tentang Figma. Oke, di sini kesimpulannya bisa kita lihat ya, manajemen hotel ini sudah terintegrasi. Jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.